Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sesuai judul ya, seperti biasa di video kali ini kita bakal tes sensor. Dan kali ini kita bakal ngetes sensor untuk Huawei Watch Fit 3, Huawei Watch Fit 3 yang baru aja rilis dan bakal dijual nanti di tanggal 21 Mei. Untuk harganya katanya sih 2 juta ya, dan ada free buds juga. Jadi kalau kamu tertarik dengan Huawei Watch Fit 3 ini, pastikan beli di tanggal 21. Tapi kalau kamu masih penasaran gimana dengan kualitas sensor ya dan juga data perekaman olahraga menggunakan Huawei Watch Fit 3 ini, pastikan juga tonton video ini sampai selesai ya. Siapa tahu ada hal-hal yang kurang kamu suka atau bahkan bikin kamu tambah mantap untuk beli Huawei Watch Fit 3 ini. Oke, langsung aja kita mulai. Sekarang kita coba lock GPS-nya. Pencet. Yap, ini tampilan baru untuk olahraga ya di HarmonyOS 4. Yap, langsung bergetar, ternyata langsung lock GPS-nya. Mantul ya. Seperti biasa. Kondisi langit lumayan cerah ya. Ada awan-awan gitu. Ya, langsung kita lihat untuk tampilan data olahraganya. Yap, di sini ada suaranya ya. Suara semacam pelatih gitulah. Nah, jelas banget di situ ada zona heart rate, kemudian heart rate monitoring, pace, dia kosong karena saya memang lagi diam. Kemudian jarak dan juga waktu. Kita geser ke bawah, ada langkah, cadence dan juga kalori yang terbakar. Kita geser lagi ke bawah, di situ ada jarak dan juga waktu. Jadi cuma beda opsi tampilan aja ya kalau terus di scroll ke bawah. Kemudian ini ada yang baru juga nih, rata laju. Ya, ini animasi, cakep sih. Ini lengkap banget ya, ke bawahnya lagi ada intensitas langsung ya secara real time dan juga laju. Bawahnya ada aerobik dan juga anaerobik, jadi training effect lah ya. Kemudian di sini ada rute back. Bagi kamu yang suka nanyain rute back apakah bisa? Ya, di Huawei Watch Fit 3 ini ternyata udah bisa. Kalau kita geser ke sisi kanan, di sini ada musik controller ya. Dan kalau digeser lagi ada metronom. Dan untuk melihat hasil data perekaman olahraganya, seperti biasa kita masuk ke histori latihan. Di sini ada 2 histori latihan ya, lari dan juga jalan. Apes banget nih untuk yang lari, datanya gak otomatis ke Strava, jadi yang ada cuma jalan aja. Tapi kita lihat ya perbedaan lari dan juga jalan, apakah datanya sama atau ada yang beda. Kita mulai dari yang jalan dulu. Di sini ada summary ya seperti biasa, dan tampilan baru di HarmonyOS ini ya versi 4 saya suka banget sih. Lebih enak ya dilihatnya. Data-data tuh nggak terlalu kekecilan gitu. Di sini ada bagan untuk pace ya, kemudian detak jantung, kemudian ada zona heart rate, selanjutnya ada cadence, kemudian langkah, kemudian efek latihan ya. Untuk yang jalan ini saya dapat poin 1,7. Anaerobiknya kosong. Oke, sudah. Kemudian sekarang kita lihat yang lari. Sama, di sini ada summary-nya. Kemudian selanjutnya ada bagan untuk pace. Ke bawahnya lagi, mana heart rate ini teh? Nggak ada heart rate, langsung ke zona heart rate. Oh, kebalik di sini ya. Zona heart rate, kemudian heart rate-nya, kemudian zona heart rate lagi. Oh, tadi saya salah lihat. Ada zona pace-nya ternyata ya. Ini yang jadi beda ternyata. Di sini ada cadence, kemudian langkah, kemudian sama ya untuk efek latihan. Untuk lari saya dapat poin 2,3, anaerobiknya kosong. Kemudian di sini ada segmen ya. Beda dengan tadi yang jalan nggak ada, udah habis gitu aja. Di sini ada segmen. Kita klik di sini. Pace by kilometer ternyata ya. Oke, kita ke bawah lagi, habis. Apakah data olahraganya segitu aja? Ternyata tidak ya. Kita bisa lihat data yang lainnya di sini nih. Yang menu ini nih, yang lagi lari. Yap, di sini ada level kemampuan ya. Saya level D, level paling rendah gitu ya kemampuan berlarinya. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Di sini ada beban latihan 85, rendah. Kemudian ke bawahnya lagi ada indeks latihan. Wah, makin lengkap aja nih. Kemudian ke bawahnya ada recovery 81%, waktu pemulihan tinggal 10 jam 20 menit. Kita geser lagi, di sini ada VO2 max ya, normal. Kemudian ke bawahnya lagi ada
perkiraan. Fitur ini tuh sama kayak di Garmin ya, perkiraan kalau kita lari maraton bakal habis waktu berapa, kemudian setengah maraton 10 km, 5 km. Di sini ada perkiraannya atau prediksi. Nah, semakin lengkap ya data perekaman olahraganya. Di aplikasi langsung aja kita lihat untuk lari ya, yang olahraga. Di sini ada map seperti biasa. Kalau kita share di sini bisa share pakai custom foto sendiri ya. Ini mirip-mirip juga di Garmin, di Xiaomi udah pada bisa kayak gitu sekarang. Udah zamannya sih. Selanjutnya di sini ada laju, kemudian segmen, kemudian diagram. Nah, untuk diagramnya tidak ada elevation ya, karena ini smartwatchnya belum ada altimeter dan juga barometer. Ya sama persis sih dengan apa yang tadi kita lihat di smartwatchnya ya. Heart rate, kemudian pace, kemudian cadence. Udah gitu aja. Dan ini detailnya ada VO2 max, waktu pemulihan atau recovery, kemudian efek latihan di sini. Nah, kemarin kan banyak yang nanya apakah heart rate ikut masuk datanya ke Strava? Pengalaman saya sih selalu masuk ya. Kita lihat bareng-bareng di sini untuk aktivitas tadi. Nah, ini yang berjalan ya, karena tadi udah saya bilang untuk larinya tidak masuk ke Strava-nya. Gak tahu kenapa ya. Oke, langsung aja kita lihat. Ini waktunya sama tuh ya, tanggal 15 bulan Mei jam 4 sore. Kita buka. Di sini ada tuh average heart rate dan juga maksimal heart rate-nya. Di sini juga tertulis Huawei Health. Jadi tidak tertulis merek smartwatch-nya ya, atau tipe smartwatch-nya. Cuma aplikasinya aja nih Huawei Health. Dan setelah datanya di-share ke Strava ada perbedaan atau perubahan. Yang pertama distance, ini jarang banget ya ada perubahan kayak gini. Di Strava tertulis 2,42 km. Sedangkan di aplikasi Huawei Health 2,45 km. Jadi ada 30 meter yang hilang. Kemudian catatan heart rate-nya juga berubah. Di Huawei tertulis 137 BPM untuk rata-ratanya. Sedangkan di Strava untuk rata-ratanya 138, beda 1. Sekarang kita bandingkan dengan catatan di Garmin. Untuk lari di Garmin 2,37 km. Sedangkan di Huawei 2,39, ada beda 20 meter ya. Kemudian untuk yang jalan di Huawei 2,45. Itu yang tertulis di aplikasi ya. Kalau di Strava 2,42. Sedangkan di Garmin 2,41 km. Kalau dibandingkan dengan di Strava cuma beda 10 meteran ya. Tapi kalau dibandingkan dengan catatan di aplikasi Huawei Health itu bedanya sampai 40 meter. Untuk latihan lari di sini tercatat total kalori ya, di Huawei itu 175 kilokalori, sedangkan di Garmin 148 kilokalori. Lanjut untuk catatan heart rate-nya di Huawei rata-rata 154, sedangkan di Garmin 155, beda 1. Begitu juga dengan maksimumnya ya, di Huawei 167, di Garmin 168. Kok catatan sensor detak jantungnya lebih bagus Huawei Band 9 kemarin ya pas dibandingkan dengan Garmin. Kemudian untuk pace laju rata-rata 9 menit 38 detik di Huawei, sedangkan di Garmin 9 menit 46 detik. Untuk terbaiknya di Huawei 6 menit 25 detik, di Garmin 6 menit 21 detik. Dan untuk pace by kilometernya seperti ini. Next untuk cadence. Rata-rata di Huawei 143 SPM, sedangkan di Garmin 130 SPM. Dengan maksimum 168 ya di Huawei, di Garmin 169. Untuk efek latihan di Garmin saya lebih bagus, ini tumben banget ya. Biasanya lebih bagus di non Garmin. Saya dapat poin 3,0, sedangkan di Huawei 2,3. Oke, itu dia tes sensor atau data perkembangan olahraga untuk Huawei Watch Fit 3 setelah kita bandingkan dengan Garmin Forerunner 165. Terima kasih bagi yang udah nonton video tes sensor ini sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.